Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 penulisan ilmiah akan membahas tentang struktur penulisan jurnal. Kelompok 5 penulisan ilmiah terdiri dari yang pertama Afifati Aisyadian, yang kedua Indah Rindiani, yang ketiga Eka Pratiwi, yang keempat Aulia Salwadina, yang kelima Rizal Diritwan, yang keenam Mariono, dan yang terakhir Fredrik Sidek. Sub pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama pendahuluan, yang kedua badan tulisan, yang ketiga kesimpulan, yang keempat rekomendasi, yang kelima abstrak, yang keenam penyusunan ide menjadi tulisan yang mengalir, dan yang ketujuh struktur penulisan jurnal yang efektif, baik dan benar. Baik, kita masuk ke subbab yang pertama yaitu pendahuluan. Definisi pendahuluan mencakup uraian tentang latar belakang, rasional mengajukan, dan membahas topik atau masalah yang akan dibahas oleh si peneliti tersebut, mulai dari kedalaman penelitiannya hingga keluasannya, perumusan masalah dan apa tujuan penulisan dari karya tulis ilmiah yang peneliti lakukan. Pada bab 1 pendahuluan, memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, tujuan penelitian, dan yang keempat, manfaat penelitian. Baik, saya akan membahas latar belakang masalah. Latar belakang masalah mengungkapkan konteks penelitian dan pengembangan proyek dalam masalah yang akan dipecahkan oleh si peneliti tersebut. Oleh karena itu, uraian perlu diawali dengan identifikasi kesenjangan-kesenjangan yang ada antara kondisi nyata dengan kondisi ideal, serta dampak yang akan ditimbulkan oleh kesenjangan-kesenjangan dari peneliti tersebut. Menurut Suedi 2015, latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung sebagai berikut. Yang pertama, memaparkan permasalahan umum yang menjadi landasan fokus masalah yang akan diteliti. Yang kedua, memaparkan faktor-faktor yang melatar belakangi masalah tersebut yang akan muncul. Yang ketiga, mengerucutkan permasalahan menjadi fokus pada variabel penulisan karya ilmiah. Latar belakang berisi deskripsi tentang hal-hal berikut. Yang pertama, alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti merasa resah sekiranya masalah tersebut tidak diteliti. Yang kedua, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran dan memunculkan permasalahan pada si peneliti tersebut. Yang ketiga, kerugian-kerugian yang mungkin timbul seandainya masalah tersebut tidak diteliti. Yang keempat, keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh seandainya masalah tersebut diteliti. Dan yang kelima, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang akan ditekuni oleh peneliti tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas rumusan masalah. Rumusan masalah ini sebagai rumusan penelitian yang memuat rincian fokus penelitian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian dan alasan diajukannya pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui gambaran apa yang digunakan di lapangan oleh si peneliti tersebut. Rumusan masalah berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang harus dipecahkan atau dijawab melalui penulisan karya ilmiah selalu ada tersedia dan cukup banyak. Peneliti dapat mengidentifikasi, memilih, dan merumuskannya tersebut. Yang kedua, dalam mengidentifikasi, peneliti melakukan pendataan semua permasalahan yang diduga mempengaruhi variabel utama atau masalah yang ada. Yang ketiga, identifikasi masalah dilakukan dengan menyusun sejumlah pertanyaan yang terkait dengan fokus masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan bertolak dari masalah yang ingin dipecahkan dengan menggunakan alternatif yang telah dipilih oleh si peneliti tersebut. Karakteristik produk mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pada bagian ini ditunjukkan manfaat penelitian terutama pada pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Dengan kata lain, uraian dalam subbab kegunaan penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Dari uraian dalam bagian ini diharapkan dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab kedua, yaitu adalah badan penulisan. Badan penulisan terdapat dua macam,
Yang pertama berdasarkan IMRAD, yang kedua berdasarkan non IMRAD. IMRAD adalah kepanjangan dari Introduction, Method, Result, and Discussion. Nah, yang pertama itu adalah Introduction. Introduction itu berisi mengenai latar belakang masalah serta ulasan mengenai dari manfaat penulisan. Untuk pendahuluan umum ditulis sebanyak 1 lembar dan bersambung dengan bagian selanjutnya. Yang kedua adalah metode. Pada bagian ini berisi tentang tahapan percobaan yang akan dilakukan, jenis metode pengumpulan data, tempat, dan tipe pengendalian masalah. Nah, yang ketiga adalah result atau hasil, yaitu berisikan informasi tulisan yang cukup singkat dengan isi seperti penjelasan berbentuk teks, diagram atau tabel, serta gambar-gambar yang relevan terhadap penelitian tersebut. Nah, data yang ditampilkan juga harus objektif sehingga tidak boleh ada interpretasi dari siapapun. Nah, dan penulisan pada bagian ini harus diperhatikan supaya pembaca mudah mengerti. Nah, yang keempat adalah discussion atau diskusi. Bagian ini adalah berguna untuk menginterpretasikan hasil atau yaitu apa yang telah diketahui tentang subjek penyelidikan tersebut dan menjelaskan pemahaman baru terhadap masalah yang dikemukakan dengan memperhatikan hasil yang diperoleh. Nah, yang kelima adalah conclusion atau kesimpulan. Nah, pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan mengenai percobaan yang telah dilakukan. Nah, sehingga pada kesimpulan ini berisikan penarikan informasi penting hasil dari penelitian. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan non-IMRAD. Berdasarkan non-IMRAD bukan berarti tidak ada introduction, method, result, atau discussion. Nah, bagian-bagian tersebut itu tetap ada, namun hanya ada yang jadi satu, ada yang diganti namanya. Nah, yang pertama itu adalah introduction. Nah, introduction adalah itu berisi tentang bagian mengenai latar belakang masalah serta ulasan mengenai dari manfaat tulisan tersebut. Nah, pada introduction sini terdapat juga pembahasan tentang metode yang akan dilakukan. Terus juga metode pengumpulan data, tempat, waktu. Nah, yang kedua adalah main body atau pembahasan. Nah, pada bagian ini terdapat hasil percobaan jurnal, yaitu memberikan informasi tulisan yang cukup singkat dengan isi seperti penjelasan berbentuk teks, diagram atau tabel, serta gambar-gambar yang relevan. Data yang ditampilkan harus objektif sehingga tidak boleh ada interpretasi dari siapapun. Nah, dan penulisan pada bagian ini harus diperhatikan supaya pembaca mudah mengerti. Nah, main body di sini itu ada dua termasuk result atau hasil. Nah, yang ketiga itu adalah conclusion atau kesimpulan. Nah, pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan mengenai percobaan yang telah dilakukan, sehingga pada kesimpulan ini berisikan penarikan informasi penting hasil dari penelitian. Baik, di subbab yang ketiga ini kita akan membahas kesimpulan. Pertama, kita akan membahas terkait definisi kesimpulan. Definisi kesimpulan menurut Rosmiati tahun 2017 adalah proposisi kalimat disampaikan yang diambil dari beberapa premis, ide pemikiran, dengan aturan inferensi yang berlaku. Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Selanjutnya, menurut Jadi tahun 2005, kesimpulan adalah pernyataan singkat dan akurat yang dirangkum dari hasil penelitian dan pembahasan, atau bisa dikatakan kesimpulan itu merupakan intisari atau hasil ataupun makna dari hasil penelitian yang dijelaskan oleh peneliti. Selanjutnya, kita akan membahas definisi saran. Saran adalah sebuah solusi yang ditunjukkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Saran harus bersifat membangun, mendidik, dan secara objektif sesuai dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya ada langkah menyusun kesimpulan dan saran. Yang pertama yang harus penulis lakukan itu adalah menguraikan masalah dan kemudian memberikan ringkasan dari semua yang dijelaskan di bab sebelumnya. Yang kedua, penulis harus mengkaitkan setiap kumpulan data dengan masalah untuk menarik kesimpulan tertentu. Langkah ketiga ataupun langkah terakhir dalam menarik kesimpulan adalah menjelaskan makna dan konsekuensi tertentu dari kesimpulan ini secara teoritis dan praktis. Nah, setelah menarik kesimpulan, penulis dapat memberikan saran ataupun saran untuk penelitian selanjutnya, serta saran yang lebih praktis atau bermanfaat. Layaknya kesimpulan, dalam menyusun saran, hendaknya penulis tidak membuat saran yang tidak memiliki dasar atau keterkaitan dengan konten yang dibahas. Terima kasih, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi. Menurut Hak Rina dari tahun 2019, saran atau rekomendasi dalam makalah penelitian dapat didefinisikan sebagai saran penting mengenai tindakan terbaik dalam situasi tertentu. Jadi seluruh ide rekomendasi untuk memberikan panduan bermanfaat. Jadi tidak hanya menyelesaikan masalah tertentu, tapi memberikan hasil yang sangat bermanfaat. Nah, rekomendasi dapat berbeda dengan sangat tergantung pada situasi yang muncul. Dengan demikian, jelas bahwa rekomendasi dalam makalah penelitian selalu didasarkan pada data tertentu dan tidak dapat berspekulasi karena fakta bahwa itu bukan hipotesis. Nah, menurut Wahid dari tahun 2018, rekomendasi itu berisikan saran akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas simpulan yang diperoleh. Nah, rekomendasi itu harus konkret dan spesifik. Ini harus didukung dengan alasan yang jelas terhubung dengan kesimpulan. Nah, oleh sebab itu, untuk membuat rekomendasi itu ada tiga sarannya, ada tiga langkahnya itu. Yang pertama itu menentukan target penelitian, misalnya guru, siswa, peneliti lain, orang tua, kepala sekolah, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua itu cari kelemahan pada penelitian yang akan diteliti. Nah, yang ketiga itu cari solusi atau saran untuk target yang telah disebutkan tersebut. Oke, perkenalkan nama saya Rizali Ridwan dan di sini saya akan membahas mengenai subbab selanjutnya ya teman-teman, yaitu mengenai abstrak. Sebelumnya di sini apakah teman-teman sudah ada yang mengetahui apa itu abstrak? Kalau belum, mari kita lihat penjelasannya di slide berikutnya. Nah, jadi untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari abstrak itu sendiri ya teman-teman. Nah, jadi abstrak ini merupakan suatu penyajian atau sebuah penyampaian secara singkat oleh penulis dan juga jelas dari sebuah dokumen yang dimana di dalamnya terdiri dari tujuan, cakupan atau jangkauan, serta sebuah temuan yang didapat dari dokumen asli yang ketika disajikan tidak boleh abstrak tersebut diubah dari dokumen aslinya. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari abstrak ini di sebuah dokumen atau jurnal ilmiah? Nah, jadi di sini untuk fungsi dari abstrak sendiri terdiri dari dua fungsi ya teman-teman, yaitu yang pertama sebagai fungsi suplemen dan juga fungsi sebagai komplemen. Nah, yang pertama sebagai abstrak sebagai suplemen di sini merupakan apabila seorang pembaca nih, misal kita membaca sebuah artikel atau sebuah dokumen atau jurnal dan kita merasa nggak puas nih dengan apa yang disajikan di dalam abstrak pada artikel atau jurnal tersebut. Nah, jadi ketika kita tidak merasa puas dengan membaca abstrak di jurnal atau artikel tersebut, kita bisa mencari sumber asli dari abstrak tersebut untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan abstraknya. Lalu yang kedua adalah abstrak sebagai komplemen. Nah, di sini abstrak sebagai komplemen adalah ketika seorang pembaca nih telah puas hanya dengan membaca abstraknya saja, maka dari seorang pembaca tersebut tidak perlu untuk mencari sumber asli dari abstrak tersebut. Nah, selanjutnya untuk kegunaan abstrak di sini saya memasukkan ada 6 kegunaan ya teman-teman. Yang pertama adalah dapat mempersingkat waktu untuk pembaca dalam mengumpulkan dan memilah informasi yang tercantum di dalam sebuah artikel atau jurnal. Lalu yang kedua adalah mengatasi kendala bahasa karena umumnya abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa universal atau bahasa Inggris dan juga bahasa asli dari dokumen atau artikel tersebut.
Lalu yang ketiga adalah sebagai penelusuran bibliografi dalam komputer. Yang keempat sebagai relevansi bagi pembaca untuk mengambil keputusan apakah harus membaca dokumen aslinya atau tidak. Yang kelima adalah menghindari duplikasi penelitian dan sebagai publikasi informasi. Dan yang keenam adalah dan digunakan sebagai alat untuk membuat sebuah indeks atau review. Nah, selanjutnya saya akan ngebahas nih teman-temannya terkait jenis-jenis dari abstrak. Umumnya nih untuk abstrak ini sendiri terdiri dari dua jenis abstrak ya teman-teman. Yang pertama adalah abstrak informatif dan yang kedua adalah abstrak indikatif. Nah, untuk abstrak yang pertama adalah abstrak inovatif, ini merupakan abstrak yang sangat umum ya teman-teman, yang biasa dimasukin ke dalam suatu dokumen atau sebuah jurnal, artikel ilmiah seperti itu, yang dimana itu di dalamnya membahas atau memuat informasi baik informasi kuantitatif maupun secara kualitatif. Lalu yang kedua adalah abstrak indikatif. Untuk abstrak indikatif ini merupakan sebuah abstrak yang dimana di dalamnya itu menunjukkan sebuah isi yang dimana artikel dan berisi pernyataan umum tentang sebuah dokumen tanpa disertai informasi terperinci mengenai hasil tujuan serta data kuantitatif. Nah, jadi untuk tahapan pembuatan abstrak ini terdiri dari beberapa tahapan ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah abstrak, kita nggak serta-merta langsung bisa membuatnya seperti itu saja. Namun kita juga harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam pembuatan abstrak. Di sini dalam pembuatan abstrak terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah membaca dokumen secara sekilas untuk mendapatkan pemahaman tentang isi dan cakupan dari dokumen tersebut. Lalu kita ke tahap selanjutnya, yaitu membuat sebuah catatan ya teman-teman, yang membuat sebuah poin-poin utama dalam dokumen. Lalu yang ketiga adalah membuat suatu konsep kasar dari catatan yang dibuat pada langkah kedua dengan tidak terlalu banyak menggunakan ungkapan dari dokumen aslinya. Lalu yang terakhir adalah periksa konsep kasar tersebut. Nah, jadi ketika kita sudah mengoreksi atau memperbaiki dari abstrak kita, maka kita perlu melakukan edit dari konsep abstrak kita dan buat dalam gaya penyajiannya sesuai dengan gaya penyajian yang akan kita cantumkan dalam karya ilmiah yang akan kita tulis. Nah, selanjutnya adalah subbab mengenai pedoman pembuatan abstrak. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah abstrak, kita juga mempunyai ini ya teman-teman terkait dengan pedoman dari pembuatan sebuah abstrak. Nah, untuk pedoman dari pembuatan abstrak ini terdiri menjadi 3 bagian ya teman-teman. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu sebagai pedoman penulisan data bibliografi. Nah, untuk pedoman penulisan abstrak yang pertama ini terdiri dari beberapa bagian di dalamnya, yaitu yang pertama harus ada judul dokumen, kadang-kadang terdiri dari judul pokok dan judul tambahan. Lalu yang kedua adalah ada nama peneliti atau penanggung jawab laporan atau nama pengarang. Lalu yang ketiga adalah impressum, yaitu merupakan uraian tentang tempat terbit laporan, penerbit, dan juga tahun terbit. Lalu yang keempat adalah kolasi, yaitu unsur-unsur yang perlu dicantumkan adalah jumlah halaman, grafik, tabel, denah, lampiran, gambar, dan keterangan lainnya jika ada. Lalu yang terakhir adalah nama penyari. Lalu pedoman yang kedua adalah pedoman mengenai penulisan atau pengetikan. Nah, di dalam pedoman ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah nomor atau nomor urut abstrak, biasanya ditulis sebelum judul penelitian. Lalu yang kedua adalah abstrak diketik dalam satu alinea. Yang ketiga adalah penulisan data bibliografi, dapat dipilih salah satu model penulisan kutipan yang penting konsisten. Lalu yang keempat adalah panjang pendeknya abstrak, karangan tidak ada batasan. Namun di sini pada umumnya untuk abstrak itu sendiri batasnya adalah antara 100 sampai 250 kata atau satu halaman. Lalu yang kelima adalah ada dengan dimasukkannya kata kunci. Dan pedoman yang ketiga atau yang terakhir adalah pedoman dalam penyusunan kalimat. Dalam pedoman penyusunan kalimat ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah jangan sampai mengulang judul kalimat ke dalam abstrak. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat sederhana, cermat, dan merupakan kalimat topik. Yang ketiga adalah keseragaman istilah yang digunakan harus taat asas. Yang keempat adalah abstrak yang baik, merupakan rangkaian kalimat yang saling berkaitan. Yang kelima adalah penyingkatan kata-kata yang tidak lazim supaya dihindari dan dianjurkan singkatan yang sudah biasa digunakan secara konsisten. Lalu yang kelima adalah sedapat mungkin dibatasi penggunaan kata-kata
Dan dari adalah, ialah, namun, walaupun, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sebaiknya menggunakan kalimat aktif. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke subbab yang ke-6, yaitu penyusunan ide menjadi tulisan yang mengalir. Keterampilan menulis merupakan sesuatu yang penting bagi seseorang, di mana dengan adanya menulis ini, seseorang dapat menggali kreativitas dan potensinya ini secara lebih lanjut dan dapat berkembang nantinya. Lalu, seseorang dapat memunculkan gagasan, ide, pendapat, ataupun perasaan mereka dengan tulisan. Tulisan seperti apa? Tulisannya itu seperti karya ilmiah, makalah, skripsi, dan lain-lain. Lalu, menurut KBBI tahun 2008, ide merupakan sesuatu rancangan yang sudah tersusun di dalam pikiran. Sedangkan gagasan merupakan hasil pemikiran. Jadi dapat diartikan ide merupakan gagasan juga, karena ide ini nanti hasil pemikiran yang sudah dirancang secara tersusun di dalam sebuah pikiran. Ide datang secara tiba-tiba, spontan, secara cepat. Lalu ide juga dapat pergi secara cepat juga. Penyusunan ide ini menjadi tulisan yang mengalir diperlukan sumber ide, di mana ide ini diperoleh dari mendengar, melihat, membaca, dari pengalaman pribadi ataupun orang lain, dari diskusi-diskusi, baik itu diskusi akademis maupun diskusi ringan. Lalu ide ini muncul secara tiba-tiba, secara spontan, dan ide ini juga datang secara adanya desakan dengan kebutuhan. Penyusunan ide menjadi tulisan yang menarik itu yang pertama fokus pada masalah ataupun tujuan yang ingin kita teliti ataupun ingin kita tuju gitu. Jadi setelah kita memfokuskan baru itu kita membuat ide ini menjadi menarik. Setelah membuat ide ini menjadi menarik, sesuaikan dengan bidang yang kita kuasai. Setelah itu, ide ini dapat dilaksanakan. Setelah dapat dilaksanakan, kita identifikasi. Ide ini harus aktual ataupun nyata. Lalu, ide ini harus bermanfaat bagi kita ataupun bagi orang lain. Lalu, setelah itu, ide ini dibuat kerangka pikir ataupun outline gagasannya. Jadi, setelah ide ini ditemukan di dalam diri seseorang, maka diperlukan membuat kerangka pikir agar ide ini tidak pergi begitu saja ataupun tidak terlupakan. Yang terakhir ada ide ini dapat dikembangkan atau diceritakan gagasannya itu atau dibuat dalam bentuk paragraf. Saya akan menjelaskan tentang struktur penulisan jurnal yang efektif, baik, dan benar. Dalam melakukan penulisan jurnal harus disusun secara sistematis agar hasil atau informasi yang hendak disampaikan dapat benar-benar tersalurkan kepada pembaca. Adapun sistematika penulisan jurnal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian awal. Di dalam bagian awal ini ada judul dari jurnal yang mana dituliskan dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Lalu judul itu biasanya disajikan dengan menarik, ringkas, dan informatif, terdiri dari maksimal 12 kata, serta dicetak dengan huruf kapital, tebal atau bold, menggunakan font Times New berukuran 12, serta menggunakan spasi tebal. Lalu biasanya kalau menulis judul jurnal itu dianjurkan untuk tidak menggunakan kata-kata pengaruh, hubungan, penelitian terhadap, studi kasus, seperti itu. Lalu pada bagian awal yang kedua ada baris kepemilikan atau authorship lines. Nah, ketentuannya itu nama penulis ditulis secara lengkap, tidak disingkat, dan tanpa gelar. Lalu urutan penulisan nama penulis itu biasanya sesuai kesepakatan, namun yang baik dan benar itu ditentukan berdasarkan banyaknya kontribusi dalam penyusunan jurnal penelitian. Lalu selanjutnya nama departemen atau lembaga asal penulis dituliskan di bawah nama penulis. Serta mencantumkan alamat surel atau alamat email semua penulis di bawah kelembagaan asal. Selanjutnya ini masih di bagian awal juga ada yang namanya abstraksi. Abstraksi ini menjelaskan tentang inti permasalahan atau latar belakang penelitian, cara pemecahan masalah, serta hasil yang diperoleh. Nah, abstraksi ini itu biasa ditulis dalam bahasa Inggris sebanyak 1 paragraf, tidak lebih dari 250 kata, serta diikuti dengan keywords yang terdiri dari 3 hingga 5 kata dicetak tebal atau bold. Lalu bagian selanjutnya ada bagian utama. Di bagian utama ini ada yang namanya pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang dan kegunaan hasil penelitian, yang mana latar belakang itu merupakan uraian argumentasi mengenai topik masalah yang diteliti dengan literatur pendukung penelitian relevan terdahulu.
Terus kalau kegunaan hasil penelitian itu isinya tujuan yang akan dicapai dengan dilakukannya penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini berisi informasi ringkas terkait materi dan metode yang digunakan. Lalu ada hasil penelitian yang isinya itu terdiri dari statistika deskriptif, hasil uji asumsi, dan hasil uji hipotesis, serta kemudian akan dianalisis secara kritis dan dipaparkan secara sistematis dan terpadu. Nah, biasanya hasil penelitian ini itu didukung dengan adanya tabel atau gambar-gambar pendukung. Lalu selanjutnya ada pembahasan yang menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan dengan mengaitkan ke penelitian sebelumnya serta literatur terkini yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu berisi jawaban atas pertanyaan penelitian yang disajikan dengan bentuk deskriptif maksimal 1 halaman, serta kalau saran itu isinya saran-saran untuk penulisan untuk penelitian selanjutnya gitu yang ada di kemudian hari yang akan dilakukan. Lalu bagian yang selanjutnya ada bagian akhir yang isinya itu daftar pustaka. Daftar pustaka itu memuat semua pustaka yang dijadikan acuan dalam penulisan jurnal, yaitu semua sumber yang dikutip yang berguna untuk membantu pembaca yang ingin mencocokkan kutipan-kutipan yang terdapat dalam jurnal. Penyusunan daftar pustaka ini diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama penulis tanpa gelar kesarjanaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.